Ada orang mau jiayah, lalu titip ya kok gawakna banyune. Loh, lah kok titip gawake banyune? Mendinglah titip doa atau titip gawakna banyune aja kelalen ki wadaeh. Kadangkala tempatnya lebih gede daripada tempat yang disediakan oleh orang yang berangkat jiayah itu. Sehingga pulang dari jiayah oleh-olehnya apa? Banyu nang ngendi-ngendi. Saya mengatakan mungkin itu keyakinan iman itu ya tidak salah, tapi mohon maaf, jangan merasa airnya itu yang menjadi sumber keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Kasih Allah yang dicurahkan kepada kita bagaikan air yang mengalir dan membawa kehidupan kepada setiap makhluk yang dijumpainya. Kita bersyukur karena Allah lah yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Dialah yang memelihara kita supaya kita hidup dengan bahagia, dengan sejahtera di atas dunia ini. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, semoga mati raga kami pada masa Prapaskah ini mengasah hati umat-Mu untuk menyambut misteri Paskah dan mewartakan pujian akan karya penyelamatan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utama, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja air sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di sana, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan yang demikian itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi orang itu menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya lagi, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal tersebut pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, peristiwa mukjizat di tepi kolam Bethesda merupakan kisah mukjizat yang bisa jadi kita sudah hafal. Mukjizat di dekat kolam Bethesda ini rasanya juga
seringkali kita jadikan alasan untuk menemukan pembenaran bahwa kalau kita ke tempat-tempat ziarah, kita mesti mengambil air dari sana, diwadahi botol lalu dibawa pulang. Karena dibandingkan dengan peristiwa mukjizat kolam Bethesda ini. Dan banyak kali orang datang ke tempat ziarah itu mesti mencari mana yang bisa diambil airnya untuk dibawa pulang. Ya, di satu sisi mungkin ini sebuah keyakinan tidak terlalu salah. Tapi kadangkala kebablasan. Orang datang ke tempat ziarah bukan untuk berziarah, bukan untuk merenung, bukan untuk berdoa, tapi untuk ngangsu. Sehingga tidak terima kalau bawanya botolnya kecil, lama-lama botolnya gede. Botol aqua 600 mili, botol aqua 1 liter, botol aqua 1,5, bahkan bawa jerigen yang semakin lama semakin gede. Karena nanti jadi awet. Ada yang sampai di rumah lalu akhirnya dicampurkan dengan galon supaya menjadi semakin banyak. Wong berziarah kok malah isinya ngumpul ke banyu. Ziarah itu siji sing diarah, yaitu menjadi semakin dekat dengan Allah. Apakah di tempat ziarah itu ada airnya yang bisa dibawa pulang atau tidak? Mestinya tidak menjadi persoalan. Tapi seringkali toh orang begitu. Ada orang mau ziarah, lalu titip ya kok gawakna banyune. Loh, lah kok titip gawake banyune? Mendinglah titip doa atau titip gawakna banyune aja kelalen ki wadaeh. Kadangkala tempatnya lebih gede daripada tempat yang disediakan oleh orang yang berangkat ziarah itu. Sehingga pulang dari ziarah oleh-olehnya apa? Banyu nang ngendi-ngendi. Saya mengatakan mungkin itu keyakinan iman itu ya tidak salah, tapi mohon maaf, jangan merasa airnya itu yang menjadi sumber keselamatan. Tadi di dalam bacaan Injil, Yesus mau membetulkan itu sebetulnya iman kita, menempatkan mukjizat dalam konteks iman kita, bahwa yang menjadi utama itu bukan soal nyemplungnya ke kolam Bethesda, tapi imannya. Sehingga orang yang lumpuh tadi 38 tahun, walaupun tidak sempat nyemplung, itu tetap bisa selamat, itu bisa sembuh. Keyakinan orang di sana itu kan begitu kolam Bethesda bergerak, siapa yang paling cepat nyemplung itulah yang disembuhkan. Padahal selambinya ada 5. Ya kalau yang di dekatnya tinggal guling nyemplung. Nah yang di atas ini kan susah. Tetapi bagi Yesus bukan soal nyemplungnya, tapi iman itulah yang membawa keselamatan. Sehingga mukjizat ini harus diyakini bukan karena airnya, tapi karena kasih Allah yang bekerja, cinta Allah yang bekerja menyelamatkan manusia. Akhirnya bagaimana? Ini adalah sarana yang dipakai Allah. Sarana itu bisa macam-macam. Allah bisa menggunakan apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun sebagai sarana untuk menyampaikan karya keselamatannya. Mau pakai air lah, mungkin pakai daun lah, pakai apapun Allah bisa. Yang paling utama adalah apakah kita mengimani Allah itu sebagai Allah yang menyelamatkan. Ini yang menjadi pegangan, ini yang menjadi pokok keselamatan. Ajakan yang sangat jelas bagi kita melalui bacaan pada hari ini, supaya di masa Prapaskah kita ini kita mengolah hidup beriman kita, hidup rohani kita, sehingga semakin dimurnikan. Tadi dalam bacaan pertama tentang air yang mengalir dari sebelah selatan bait Allah itu, di sana digambarkan air ini membawa kehidupan. Bukan hanya kehidupan, tapi air ini juga membersihkan, menyucikan. Maka yang paling utama sekali lagi adalah bahwa kita meyakini Allah lah yang bekerja di situ. Air dari manapun kalau Allah tidak bekerja, ya tidak akan bisa bermanfaat bagi kita. Dikatakan air itu mengalir dari tempat suci. Tempat suci, tempat yang dikuduskan, tempat yang dikhususkan bagi Allah. Disitulah Allah bekerja. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengolah hidup beriman kita, hidup rohani kita di masa Prapaskah, karena kita meyakini mukjizat Allah yang tadi terjadi di kolam Bethesda ini telah dan akan terus terjadi dalam sepanjang hidup kita. Hanya kalau kita memiliki iman yang kuat kepada Allah, bukan kepada benda-benda lain, bukan kepada airnya, tapi hanya kepada Allah yang bekerja menggunakan sarana apapun untuk menyelamatkan kita. Marilah kita mohon pemurnian dalam perayaan Ekaristi ini agar iman kita
bukan iman yang mudah terpesona, membuat kita menganga melihat mukjizat, tetapi iman yang semakin dalam yang menemukan Allah sang sumber mukjizat itu. Iman yang membuat kita bukan hanya menjadi penikmat mukjizat, tapi iman yang membuat kita mau bekerja sama dengan Allah untuk membuat mukjizat dan membagikan mukjizat itu kepada sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sucikanlah hati kami dan perbaruilah hidup kami dengan sakramen keselamatan ini, agar iman kami semakin dimurnikan pula, sehingga tubuh kami yang fana ini kelak menerima benih-benih kebangkitan dan kehidupan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu, kita sekalian, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, berkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan syukur kita sudah selesai. Pergilah kita semua diutus.